Selamat pagi anak-anakku, ketemu lagi dengan Mas Diana pada hari ini. Pelajaran agama, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu apa itu bertobat. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berkatilah kami mau belajar agama, berikan pengertian melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik anak-anakku, kalian boleh buka buku kalian halaman 14, masuk ke bab yang ketiga. Apa itu bertobat? Nah, pada mulanya manusia diciptakan di Taman Eden itu bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, bisa langsung berhubungan dengan Allah, berkomunikasi. Yaitu ini ibaratkan ini adalah Allah dan kita manusia, yaitu Adam dan Hawa. Pada waktu itu Adam dan Hawa bisa langsung berbicara kepada Allah. Nah, tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi terputus, yaitu karena atau akibat daripada dosa tersebut. Jadi Allah dan manusia tidak dapat lagi berkomunikasi, atau manusia tidak bisa langsung berbicara kepada Allah karena dosa. Nah, anak-anakku sekalian, pada kali ini bab 3 ini, apa itu bertobat? Setelah kita melakukan dosa, pada awalnya yang dilakukan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa, maka manusia itu harus bertobat. Apa itu bertobat? Kamu boleh buka bukumu di dalam pengertian bertobat di halaman 15. Apa itu bertobat? Bertobat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu shiu, S-Y-U-U, artinya berputar, berbalik kembali, dan berbalik dari dosa kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian dari bahasa Yunani, bahasa Yunaninya adalah metanoia, artinya perubahan hati, yaitu pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang berubah, putar balik dari dosa kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu adalah pengertian bertobat. Artinya bertobat adalah kembali, berbalik daripada dosa itu, atau melakukan dosa yang tadinya kita berdosa, kita kembali untuk tidak melakukan dosa. Kemudian di halaman 16, syarat mutlak diselamatkan. Apa syaratnya kita diselamatkan? Karena kita sudah berdosa, kita harus apa? Kita perlu diselamatkan. Syaratnya adalah pertobatan adalah syarat yang mutlak menerima keselamatan tersebut. Nah, Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dia sudah menawarkan, memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma, tidak perlu dibayar dengan uang. Tetapi apa syaratnya? Kita harus menerima anugerah itu, menerima tawaran keselamatan itu melalui apa? Pertobatan kita. Pertobatan kita yaitu kembali kepada Allah. Nah, terus di halaman 17, konsekuensi dari bertobat. Apa konsekuensinya? Kalau kita bertobat kembali kepada Allah dengan menerima Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, maka konsekuensinya kita mendapatkan apa? Mendapatkan yang namanya keselamatan. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian kita menerima Yesus itu menjadi juru selamat kita, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Tetapi kalau kita tidak menerima melalui pertobatan, percuma Yesus itu mati di kayu salib. Keselamatan itu tidak akan menjadi bagian kita atau bagian manusia. Nah, ini yang digambarkan salib itu. Di sini Allah, di sini manusia yang dulunya terputus hubungan dengan Allah karena
dosa, tetapi apa? Dihubungkan oleh Yesus, sehingga hubungan antara Allah itu dengan manusia boleh kembali apa? Bersatu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, apa aplikasinya di dalam kehidupan kita? Yaitu Yesus itu sudah mati di kayu salib, diberikan cuma-cuma keselamatan itu kepada kita, tetapi kita harus menerimanya melalui apa? Pertobatan kita. Bertobat berarti berbalik kepada Allah, mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah melalui apa? Melalui Alkitab, melalui firman-Nya, sehingga keselamatan itu boleh menjadi bagian kita. Jadi anak-anakku, ciri-ciri orang yang bertobat berarti yang pertama, dia akan menghidupkan kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Bagaimana kehidupan Yesus itu? Hidupkanlah buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, kesabaran, kemudian apalagi kebaikan, itu harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai selama pandemik ini kita membuat selalu kesal orang tua kita. Anak-anakku sekalian, jika disuruh orang tua belajar, kemudian dikasih tugas sama guru, apa yang dikatakan oleh orang tua harus kamu turuti. Itu menandakan bahwa kita adalah seorang yang bertobat. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini pada bab ketiga. Selanjutnya kita akan sambung di minggu depan untuk lanjutan dari bab 3. Anak-anakku sekalian, tugasnya adalah mengambil 10 poin dari bab 3, yaitu halaman 14 apa itu bertobat sampai dengan bagian C. Karena bagian D-nya kita akan lanjutkan di minggu depan. 10 poin ditulis di buku tulismu, kemudian dipoto dan dijapri ke mem. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Walaupun pandemik, kita harus tetap belajar, karena Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan memberkati.